Usai kekalahan kedua atas Uzbekistan, para penggemar timnas Garuda desak PSSI segera pecat Indra Syafri dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Nah, bagaimana kabar selengkapnya? Yuk kita simak ulasan mengenai kekalahan dan kegagalan timnas Garuda dalam mengarungi panasnya pentas Piala Asia. Penggemar sepak bola Indonesia saat ini nyinyir dan desak PSSI untuk cepat pecat Indra Syafri. Faktanya, Indra Syafri gagal bawa Indonesia dan bahkan kalah saat melawan Iran di pertandingan perdana Piala Asia U20, antara timnas Indonesia melawan Iran berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Iran. Kekalahan skuad Garuda di laga perdana tersebut menuai kekecewaan dari supporter Garuda. Pasalnya pelatih Indra Syafri dinilai tidak mampu membawa timnas Garuda bersaing di kasta Asia, dan di laga kedua saat melawan Uzbekistan pun Indonesia harus menelan pil pahit setelah dibantai 1-3, hingga membuat timnas Indonesia kian tak berkutik. Atas kekalahan tersebut, membuat publik sepak bola Indonesia geram. Mereka menyebut bahwa level pelatih timnas Indonesia itu hanya sebatas ASEAN atau Piala AFF, sehingga dengan demikian desakan out untuk Indra Syafri mulai bergema di berbagai sosial media saat ini. Tak sedikit dari supporter yang menggaungkan tagar out kepada Indra Syafri, bahkan mereka sampai melontarkan kritik pedas kepada pelatih timnas Indonesia tersebut. Banyak yang mengatakan kalau Indra Syafri di level Asia bisa apa, sudah saatnya Syafri out, sudah kebanyakan proses, kita butuh hasil, ujar beberapa netizen di sebuah media sosial. Sehingga dari kekalahan yang baru ini, hasil itu membuat Uzbekistan jadi pemuncak klasemen sementara grup C dengan 6 poin, sementara Indonesia sendiri harus angkat koper dari pergelaran Piala Asia tersebut. Setelah desakan out bergema di sosial media, kini posisi pelatih Indra kabarnya akan segera digantikan dengan sosok pelatih fenomenal. Pelatih yang dimaksud adalah Park Hang-seo. Menurut kabarnya pelatih asal Korea Selatan itu akan bergabung ke timnas Indonesia menggantikan posisi Indra Syafri, yang gagal bawa Indonesia dalam pergelaran Piala Asia 2025. Rumor ini muncul setelah penggemar sepak bola tanah air terlanjur kecewa dengan Indra Syafri. Tak sedikit penggemar sepak bola tanah air yang mengungkapkan agar Indra Syafri untuk segera angkat kaki dari timnas Garuda. Dan para pecinta sepak bola Indonesia yang berharap penuh dengan kehadiran Park Hang-seo, diharapkan timnas Garuda dapat mengembalikan posisinya dan membawa timnas ke level yang lebih baik lagi. Supporter juga berharap dengan kedatangan pelatih yang akrab disapa PHS itu, dapat mengobati rasa rindu mereka terhadap sosok pelatih Shin Tae-yong yang belum lama ini baru dipecat oleh PSSI beberapa bulan lalu. Berdasarkan transfer market, peluang Park Hang-seo bergabung ke timnas Garuda terbuka lebar. Pasalnya saat ini mantan pelatih Vietnam itu belum memiliki klub atau belum melatih di tim manapun, sehingga tak sedikit penggemar timnas Indonesia berharap penuh kepada PSSI untuk segera mendatangkan pelatih Korea tersebut. Kekalahan yang diderita timnas Indonesia atas Uzbekistan, tentunya membawa duka mendalam buat para penggemar sepak bola tanah air. Timnas Indonesia langsung nyungsep mengalami 2 kekalahan secara beruntun, dan keluar sebagai juru kunci klasemen grup. Indra Syafri seolah-olah telah melakukan prank kepada seluruh supporter timnas Garuda. Hasil ini membuat Indonesia harus rela tersingkir lebih awal di babak penyisihan grup. Dengan 1 laga sisa, Indonesia dipastikan tidak bisa mengejar torehan poin Iran dan Uzbekistan. Sebagai juru kunci tak terima dengan hasil buruk tersebut, supporter timnas Indonesia pun langsung murka dan banyak kritikan yang dijatuhkan kepada Indra Syafri untuk segera angkat kaki dari timnas Indonesia. Banyak para pendukung skuad Merah Putih meminta agar Ketua Umum PSSI segera memecat Indra Syafri, bahkan nama Bima Sakti juga ikut terlibat kekalahan timnas Indonesia di kompetisi Piala Asia itu. Dan ada beberapa rumor yang mencuat saat pergelaran Piala Asia ini, diduga oleh sebagian banyak kalangan pengamat sepak bola, adanya dugaan mafia dan dugaan pemain titipan sehingga pemain-pemain yang seharusnya layak menjadi starter digeser oleh pemain yang diduga pemain titipan.
Namun di balik kekalahan ini Indra Safri mengakui, bahwa salah satu penyebab kekalahan skuad Garuda adalah karena kesalahan-kesalahan individu yang masih terjadi di lapangan, mulai dari faktor kondisi fisik para pemain sehingga beberapa pemain terlihat kelelahan di lapangan terutama dalam pertandingan menghadapi Iran kemarin. Indra Safri juga menegaskan kalau banyaknya pemain kunci yang absen akibat cedera, juga menjadi faktor gugurnya timnas di kompetisi ini karena kehilangan keseimbangan terutama di sektor pertahanan. Dengan adanya faktor tersebut, membuat timnas Indonesia tak seimbang dan banyak kekurangan dari beberapa lini, hal itu tentunya membuat tim asuhan Indra Safri itu gagal memenuhi target lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Menuai hasil kekalahan itu, timnas Indonesia pun pupus harapan untuk mengukir sejarah, seperti yang telah diukir oleh Indra Safri saat menukangi timnas Indonesia di ajang-ajang bergengsi seperti juara Piala AFF beberapa tahun silam. Kepulangan Indonesia dari Piala Asia, tentunya membuat publik Indonesia sangat kecewa, karena tim kesayangan publik tanah air harus pulang dengan tangan kosong, banyak spekulasi negatif pun bersiliweran yang berhembus kencang atas kegagalan tersebut. Dan bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat menyayangkan atas kekalahan timnas Indonesia, karena sudah berbagai cara yang telah diupayakan demi mendapatkan hasil yang maksimal, Indonesia yang telah melakukan berbagai training dan percobaan untuk mengasah kemampuan timnas Indonesia, namun semua itu menjadi nihil dan sirna setelah laga resmi saat melawan Uzbekistan. Mengingat harapan besar para penggemar timnas Indonesia yang tengah demam atas gencar-gencarnya Indonesia, sehingga banyak yang digadang-gadangkan timnas Indonesia akan menguasai panggung Asia, setelah adanya gabrakan besar-besaran dengan menaturalisasi banyak pemain keturunan, demi menunjang prestasi timnas Indonesia di kancah level tertinggi Asia dan bahkan dunia. Tentunya tak sedikit di antara para penggemar Indonesia sangat senang atas gabrakan besar itu, bahkan negara luar pun beranggapan kalau Indonesia bakalan mampu bersaing dengan tim-tim besar sekelas Jepang, Korea dan Australia. Banyak negara tetangga iri atas gabrakan Indonesia ini, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam, mereka mengakui akan ada Raja ASEAN yang bakalan bersinar di kancah Asia dan dunia, seakan-akan mereka percaya atas timnas Indonesia dalam mengarungi laga demi laga baik di level Asia dan dunia sekalipun. Menurut para media luar pun ikut andil menyoroti atas capaian yang telah dibuat Indonesia ini, hingga dengan gabrakan itu, publik dunia luar tak sungkan-sungkan untuk menyoroti, dan mereka pun sempat percaya dan yakin akan timnas Indonesia bakalan menjadi tim kuat baru untuk bersaing di pergelaran akbar yang diselenggarakan oleh FIFA. Mereka juga yakin akan Indonesia mampu menembus partai final di Piala Asia, mengingat banyak pemain-pemain timnas Indonesia yang telah berkecimpung di level-level klub Eropa, tentunya hal itu secara mental akan sangat membantu Indonesia berlaga dengan percaya diri tinggi dalam menghadapi laga demi laga yang telah di depan mata. Namun spekulasi itu sirna setelah laga sebenarnya berlangsung, apa yang telah diharapkan kepada timnas Indonesia justru berbanding terbalik dari itu semua.